Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami As-Sakinah, yang semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di siang hari ini memasuki hari kelima di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2024 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Jami As-Sakinah, untuk sama-sama kita melakukan satu aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas ibadah ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa dimudahkan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, aktivitas tersebut adalah menuntut ilmu tentang perkara agama kita. Dan insyaallah ya, kita akan membahas satu bab ilmu yang memang penting untuk kita ilmui, yaitu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Pertanyaannya, kenapa nih perlu dibahas? Ya, para ulama menjelaskan, seiring kita semakin semangat di dalam menuntut ilmu, terlebih fasilitas yang sangat memudahkan kita untuk bisa mengakses ilmu, yang pada akhirnya menjadikan kita banyak memiliki pengetahuan tentang perkara agama kita. Dan kondisi seperti ini tentu jauh berbeda dengan kondisi di masa lalu. Ya, dulu biasanya kita ngaji setahun 2 kali ya, atau setahun sekali, ya di momen-momen perayaan tertentu, gitu ya, masya Allah. Tapi sekarang masya Allah dibuat rutin. Di tempat ini seminggu berapa kali, Bang? Penuh, masya Allah. Senin sampai Kamis, luar biasa, masya Allah. Hampir di setiap kantor seperti itu. Paling tidak sepekan ada satu hari yang dimana ya difasilitasi karyawan untuk bisa mendapatkan ilmu. Ini luar biasa. Ya, akan tetapi rajinnya kita di dalam menuntut ilmu, di dalam mengakses ilmu itu belum cukup, jemaah. Tanpa dibarengi dengan bagaimana upaya yang maksimal ya untuk mengamalkan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi jangan sampai ilmu itu hanya sebatas konsumsi, untuk konsumsi otak kita aja cuma, menambah wawasan, tapi tanpa dibarengi dengan amal. Kita khawatir kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya di awal kajian ini kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar dikaruniakan ilmu yang manfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami memohon kepadamu, berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ilmu kita ini enggak manfaat. Ilmu yang enggak manfaat itu adalah ilmu yang tidak melahirkan amal.
Ya, nah. Dan tentunya kondisi orang-orang yang seperti ini nanti pertanggungjawabannya berat di akhirat. Dia cuma sebatas tahu tapi tidak dia amalkan. Ya. Jangan sampai kita masuk kategori apa yang para ulama sampaikan ketika mereka memberikan peringatan kepada kita. Jangan sampai ilmu itu menjadi hujjatun alaika. Ya, ilmu nanti yang akan menggugat kita nanti di kehidupan akhirat. Karena kita sia-siakan tuh hidayah yang Allah berikan tanpa berbuah amal. Kita pengen ilmu yang kita pelajari itu menjadi hujjatun laka. Ya, menjadi pembela buat diri kita nanti di kehidupan akhirat. Masya Allah. Kapan dia menjadi pembela buat diri kita semua? Ya, kalau ilmu itu kita amalkan, jemaah. Ya, begitu juga sebaliknya, kapan ilmu itu menjadi hujjatun alaik, dia akan menjadi penggugat buat diri kita, akan menjadi bumerang buat diri kita. Tidak lain jika sebaliknya kondisinya. Kita hanya tahu tentang masalah kewajiban-kewajiban, masalah larangan-larangan, namun semua itu tidak kita laksanakan, jemaah. Ya Allah. Kita tahu tentang keharaman zina, tapi kita masih bermudah-mudah mengakses atau membuka jalan sehingga perzinahan itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Padahal perintah dari Allah, peringatan dari Allah, ya, yang Allah larang itu bukan cuma zinanya saja, tapi upaya mendekati zina saja, ya, atau membuka akses yang bisa mengantarkan seorang jatuh pada perbuatan zina itu dilarang. Makanya Allah firmankan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya, perkara mendekatinya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi zinanya. Ya, ini jemaah. Tapi enggak sedikit di antara kita kadangkala seiring kita semakin faham tentang hukum zina, tapi kemudian seiring juga dia semakin mendalami tentang bab-bab yang terpenting di dalam agama kita, di antaranya tentang tauhid. Tapi di sisi lain kadang-kala meremehkan pada bab ini. Yang penting anak nggak syirik, Ustaz. Yang penting anak nggak syirik. Ya, karena kalau udah syirik kan kesempatan masuk surga itu akan tertutup kalau kita nggak bertobat. Tapi kalau masih dosa besar lain selain syirik, kita masih berharap ya nanti ada ampunan dari Allah. Akhirnya ada peremehan terhadap larangan tersebut. Nah, ini di antara bentuk seorang tidak mengamalkan ilmunya. Allah jelaskan, Nabi jabarkan tentang masalah keharaman riba. Tapi ternyata pengetahuan dia tentang hukum riba tidak menjadikan dirinya selektif. Ya, di dalam urusan transaksi atau bermuamalah secara umum. Ya, berarti ini menunjukkan orang ini tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kadang-kala ada orang yang mengatakan kalau gitu Tat, mendingan aneh nggak tahu aja gitu ya. Ada yang ngeles lagi, mendingan aneh nggak tahu aja Ustaz. Enggak. Kejahilan itu juga merupakan perkara yang buruk di dalam agama. Dia juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi makanya kecenderungan manusia yang bermacam-macam nih jemaah terkait dirinya dengan ilmu yang dia miliki, memotivasi kita seharusnya bagaimana kita berupaya untuk mensucikan jiwa kita, mentazkiyah jiwa kita. Dengan cara apa kita mentazkiyahnya, membersihkan jiwa kita, ya, membersihkan hati kita? Tidak lain dengan jalan mengamalkan, ya, apa-apa yang sudah kita ketahui jika itu merupakan bentuk perintah, dan menjauhi apapun yang kita sudah ketahui jika itu berupa larangan. Karena secara umum syariat dibagi menjadi dua, al-awamir wal manhiyat, perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Secara umum gitu. Nanti dibagi lagi, yang perintah ini dibagi menjadi dua. Ada yang levelnya wajib, ada yang sunnah. Ya, makanya jangan salah konsep. Kadang-kala kalau kita minta penjelasan tentang satu hukum, satu ibadah atau amalan, Ustadz menyimpulkan ini sunnah. Maka muncul rasa aman dalam diri kita. Oh, alhamdulillah sunnah. Seakan-akan anak nggak kerjain nggak masalah. Padahal sunnah itu merupakan bagian dari perintah. Yang esensinya penekanannya adalah untuk kita kerjakan jemaah. Ya. Makanya memahami makna sunnah itu adalah amalan yang tatkala kita kerjakan berpahala, kita tinggalkan nggak berdosa. Jangan berhenti sampai di situ. Kalau kita memahami berhenti sampai ya kalimat itu nggak dikerjakan nggak dosa.
maka ujung-ujungnya akan meremehkan amalan tersebut. Karena sesungguhnya ada pengertian lanjutannya. Kalau kita tinggalkan maka kita termasuk orang yang merugi. Nah, ini kalau ada poin ini insya Allah kita nggak mau meremehkan amalan sunnah. Qabliyah subuh, wajib atau sunnah? Sunnah. Ya, tapi kita tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya janji yang Allah akan siapkan untuk Allah berikan kepada kita. Yang Allah siapkan untuk Allah berikan kepada kita. Ya rakaatani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha kama qala. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Masya Allah. Ya, maka pastinya orang yang meninggalkan qabliyah subuh dengan sengaja tanpa uzur, dia menjadi orang yang merugi walaupun dia tidak terkena dosa. Ini semua. Ya. Taib. Jadi itulah inti dari tazkiyatun nafs. Bagaimana kita berusaha menggunakan metode yang dibenarkan di dalam syariat untuk membersihkan jiwa kita sehingga pada akhirnya kita benar-benar bisa mengamalkan apa-apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam syariatnya. Jika itu berupa perintah maka kita kerjakan. Ya, terlepas dia wajib tentu nggak ada negosiasi, ya, wajib ataupun sunnah. Taib. Ataupun tatkala itu berupa larangan, maka bagaimana hati yang bersih ini merespon larangan tersebut dengan cara menjauhi. Bukan masalah, oh Ustadz makan jengkol secara hukum fikih haram atau makruh, gitu ya. Nah, para ulama menjabarkan intinya makruh. Oh aman, makruh ini enggak. Dia masuk kategori larangan. Sebisa mungkin ya kita jauhi. Walaupun tidak sampai pada level berdosa tatkala kita melakukannya. Ini jemaah. Nah kita miris nih jemaah. Banyak orang-orang yang memang dia berkecimpung atau sangat akrab dengan ilmu agama. Ya, dia bisa dikatakan menurut pandangan manusia ini orang yang religius jemaah. Tapi kita dapati informasi yang membuat kita miris. Ya. Ada seorang guru agama atau guru ngaji, mohon maaf, dalam tanda petik, ngegarap santrinya. Itu kan beberapa kali kita dapati informasi kayak begitu. Ya, diawali dipanggil tuh santri-santrinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau mencarikan sekolah untuk anak itu harus selektif ya. Pesantren bagi anak pribadi ini adalah dunia pendidikan atau metode pendidikan yang insya Allah terbaik dibandingkan yang lainnya. Ya, taib. Namun demikian bukan berarti kita tidak selektif ya. Karena kita dapati sekarang ya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi tuh. Penyimpangan atau pelecehan yang dilakukan oleh seorang ustadz kepada santrinya berulang kali. Padahal sehari-hari dia berkutat menyampaikan masalah agama jemaah. Dipanggil ke kantornya suruh baca Al-Quran. Ya, tapi setelah itu dia lakukan aksi bejatnya. Na'udzubillah. Ya. Ini menjadi pembahasan juga di kalangan kita nih, Masya Allah. Para asatidzah. Ini terjadi. Ya makanya pilih-pilih pesantren dan orang tua itu wajib tahu track record ya pesantren tersebut, tenaga pendidiknya, kurikulumnya, manhajnya dan sebagainya. Ya karena kalau pesantren yang baik, insya Allah hal-hal seperti ini akan tidak ada, tidak muncul ya maaf. Ini yang terjadi ya Allah. Ya karena itu dia hatinya kotor jemaah, sehingga nggak menjamin pengetahuan dia yang begitu banyak tentang masalah hukum-hukum agama menjadikan dia ya berperilaku yang selaras dengan ilmu yang dimiliki. Ini jemaah, bayangkan. Ya karena memang metodenya salah. Ya bayangkan metode belajar atau mengajarkan Al-Quran itu kan metode yang paling bagus, yang turun-temurun. Ya, dari Nabi mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, terus itu metodenya disebut syafahi, ay musyafahah. Ya, melihat bibir face to face. Gimana jemaah? Kalau yang ngajar santri perempuan santriwati itu laki-laki. Ya, disuruh mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Itu ustadz ngelihat mulut santri. Ya, santrinya ada 15. Bibir ke-1, bibir kedua, bibir ketiga. Gimana nggak rusak tuh hati? Ya,
Ini hal-hal seperti ini jemaah yang perlu kita fahami, bahwasanya kedalaman ilmu seseorang atau pemahaman dirinya tentang masalah agama ini tidak menjamin dirinya ya bisa benar-benar selamat menjalani kehidupan ini. Ya, ini berbanding lurus juga dengan kebeningan hati seorang. Baik, kita masuk pada ta'rif. Definisi tazkiyatun nafs. Ana perlu sampaikan nanti insyaallah buku yang kita akan jadikan rujukan atau referensi itu buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid, ya, hafizahullah taala. Beliau punya kitab yang berjudul Tazkiyatun Nafs. Nah, ini ana anggap buku yang pas lah untuk kajian yang sifatnya bulanan ya, karena bukunya juga nggak terlalu tebal ya, dan edisi terjemahan yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Jadi nanti bisa dicari mungkin di toko online ya. Fadhal, biar bisa kita jadikan sebagai rujukan. Nah, walaupun buku-buku tentang tazkiyatun nafs banyak sekali, di antaranya buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau ulama yang memang sangat piawai di dalam mengupas tentang masalah pembersihan hati atau pembersihan jiwa. Ada Madarijus Salikin, ada Ad-Da' wad Dawa, ada Kitabul Fawaid, ya, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Taib. Definisi dari tazkiyatun nafs, dia terdiri dari dua kata jemaah. Yang pertama dari kata tazkiyah. Biasa nih kebiasaan para ulama, ana mencontoh kebiasaan para ulama tatkala menjelaskan satu ilmu diawali dengan memberikan definisi dulu. Ya. Nah, tazkiyatun nafs terdiri dari dua kata. Yang pertama kata tazkiyah, yang satu akar kata dengan kata zakat. Ya, bersih atau menumbuhkan, mengembangkan atau mensucikan. Ya. Naam. Makanya kita tahu zakat itu akan menumbuhkan atau mengembangkan harta seseorang. Enggak ada ceritanya orang tuh benar-benar komitmen menjalankan perintah Allah, menunaikan zakat, kemudian jadi kere, enggak ada. Dia pasti akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nafas itu artinya jiwa. Ya, jiwa. Kenapa nih perlu ditazkiyah? Itu pertanyaannya. Karena kesondongan jiwa kita itu ya mengarahkan kita kepada hal yang kayak gimana jemaah? Baik atau buruk? Buruk jemaah. Allah. Ya. Kecondongan jiwa mayoritas manusia itu mengarahkan kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa manusia itu kecondongannya mengarahkan kepada hal yang buruk. Makanya sebenarnya teorinya maksiat, meninggalkan maksiat itu lebih simpel dibandingkan mengerjakan ketaatan. Kan gitu ya. Kalau mengerjakan ketaatan, ya kita harus sholat jamaah, ya, kemudian zikir, hadir di majelis ilmu. Ini kan harus ada effort jemaah. Harus ada perjuangan, kesungguhan. Iya kan? Hadir di kajian, menjalankan ketaatan, ada effort yang harus dia lakukan. Ya, di antaranya mengorbankan waktu makan siang, kemudian menahan rasa apa? Biasanya momen jam segini enak ngapain nih? Tidur. Ini effort nih, perjuangan nih menjalankan ketaatan. Makanya semoga ya saat Anda mengucapkan innal hamdalillah tadi, ya nggak ada di antara antum yang mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Jangan ya. Nah, ini menjalankan ketaatan itu butuh effort, butuh perjuangan. Ya, berbeda dengan meninggalkan maksiat. Tarkul ma'asi, cukup tinggalin selesai. Itu secara teori. Tapi secara praktek ternyata kebanyakan kita merasakan lebih sulit tuh untuk meninggalkan maksiat dibandingkan kita menjalankan ketaatan. Iya, kenapa? Karena maksiat itu selaras dengan keinginan dari hawa nafsu. Padahal kan teorinya simpel, tinggalin selesai. Tuh. Kalau kita mengamalkan melakukan ketaatan, kan kita harus tahu nih bagaimana caranya. Selaras gak dengan ya contoh yang Nabi telah ajarkan, macam-macam, banyak tuh perjuangannya. Kalau meninggalkan maksiat udah tinggalin aja selesai. Tinggalin aja. Udah delete aja, delete, blokir, delete, selesai. Kan gitu ya. Tapi kita kan masih cari pembenaran. Kan silaturahim Ustaz tuh kan. Ya.
Akhirnya mulai reuni CLBK tuh. Ini kasus-kasus yang sering masuk ke kami tuh. Sampai di Ramadan terjadi, ya, pasangan datang curhat, ya, yang intinya rumah tangganya hampir mau cerai. Gimana solusinya Ustaz? Ternyata berawal dari itu dia. Membuka pintu yang pada akhirnya seorang tuh jatuh pada perbuatan yang terlarang. Menjalin hubungan yang terlarang. Padahal Allah sudah kasih masing-masing itu pasangan yang sah. Ya Allah. Ya, dan itu berawal dari grup WhatsApp reunian. Ya, reunian di grup WhatsApp kemudian secara tatap muka. Maka muncullah CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar, cinta lama bubarkan keluarga. Itu yang terjadi jemaah. Ya, ini jemaah, Masya Allah. Jemaah rahimanillah wa iyyakum, ya. Jadi tazkiyah itu adalah bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan, membersihkan jiwa kita. Yang dimana jiwa kita ini kalau nggak dibersihkan, nggak dikembangkan, kecondongannya, ya dia akan mengarahkan manusia kebanyakan kepada hal-hal yang buruk. Ya, maka upaya kita dengan mentazkiyah jiwa kita, ya, ini adalah upaya untuk menumbuhkan, mengembangkan atau mensucikan jiwa atau hati kita agar bisa lebih baik. Sehingga melahirkan ketenangan di dalam jiwa kita. Yang tadinya jahat, dia jadi baik. Yang udah baik tambah baik. Ya, jadi baik banget. Yang udah baik banget jadi sangat baik banget pol. Nah, begitu. Itu kalau orang yang mentazkiyah dirinya kayak gitu jemaah. Ya, tapi dengan cara yang tepat. Kita dibimbing tuh. Lewat nas, lewat dalil-dalil dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW. Ini karena metode kita tentu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sumber rujukan kita akan kembali kepada Al-Quran dan hadis menurut pemahaman para sahabat. Kita nggak tempuh cara-cara yang memang tidak selaras dengan ajaran agama kita. Walaupun kita hargai itu bagi pemeluk agama lain, silakan. Karena memang itu produk mereka. Tapi bagi kita, Islam agama yang sempurna. Islam adalah ajaran agama yang sempurna. Semua aspek kehidupan diajarkan, diatur dalam Islam. Kenapa kita masih pilih metode yang lain? Ya, tidak bermaksud untuk tidak menghargai konsep-konsep lain, tapi maksudnya kita harus punya prinsip. Silakan bagi umat lain dengan metode yoganya, metode reikinya, tenaga dalam dan sebagainya. Kita enggak, cuma kita punya nih tazkiyatun nafas. Ya, nah, metode tazkiyatun nafas tidak hanya para ulama katakan menumbuhkan jiwa atau batinnya, ya, atau hatinya saja, tapi juga harus juga selaras dengan pembuktian ibadah-ibadah zahir yang harus dia tunjukkan atau dia kerjakan. Karena kalau fokus hanya di hati saja, nanti ujung-ujungnya nggak mau sholat. Itu terjadi. Atau bikin konsep-konsep ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda dapati, ya, tatkala ada sebagian kalangan mereka nggak sholat jemaah. Tatkala dinasehati, sholat Jumat mereka nggak berangkat ke masjid, sholat fardu yang 5 waktu juga jarang kita lihat. Kemudian kami coba, ya, menasehati, apa mereka katakan? Antum salah, antum memang nggak baca Al-Quran, dia bilang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang masalah sholat. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Secara zahir antum memang nggak ngelihat ana sholat sebagaimana yang antum kerjakan dan teman-teman kerjakan. Ya. Dengan diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Ana memang nggak melakukan hal yang seperti itu atau jarang lah. Tapi sesungguhnya ana sudah dapat esensinya. Ana ingat Allah. Makanya cukup bagi ana itu sudah masuk kategori ana melaksanakan sholat. Nah ini, makanya ada komunitas yang ana labeli mereka itu sing penting eling. Ini, yang penting ingat. Mengacu kepada itu. Kan di dalam Al-Quran Allah katakan wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ana fokuskan pada esensi dari sholat, yaitu mengingat Allah. Ana ingat Allah, berarti ana udah sholat. Jangan antum protes ana. Komunitas sing penting eling. Padahal nggak cukup hanya sebatas amalan batin. Makanya harus diiringi juga upaya kita dalam mentazkiyah jiwa kita, yaitu dengan menunjukkan ibadah-ibadah yang sifatnya zahir.
Seperti kemarin di Ramadan, Masya Allah kita puasa. Itu upaya kita mentazkiyah. Kita sholat malam. Ya, selain sholat yang fardu tentu yang wajib, sholat sunnahnya. Di Ramadan ini kan upaya kita mentazkiyah, membersihkan jiwa. Sehingga kita merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah. Di momen waktu yang terbaik. Luar biasa. Kan gitu ya. Ini jemaah. Udah gitu di Ramadan kita nggak mau ambil yang minimalis lagi. Bener gak? Ya, di Ramadan berapa minimal kita tarawih sholat malam? 11 kan? Iya. Mudah-mudahan Allah tetap jaga keistiqomahan kita. Walaupun memang tidak bisa kuantitas dan kualitasnya seperti yang kita lakukan di Ramadan. Orang disebut istiqamah pasca Ramadan bukan berarti harus sama persis. Nggak bisa. Makanya Nabi katakan istaqimu walan tuhsu. Teruslah kalian beristiqamah dalam menjalankan ketaatan, menjauhi larangan Allah, walaupun kalian tuh nggak akan pernah bisa terus-menerus istiqamah. Makanya paling tidak ya amalan tersebut masih tetap ada. Masih tetap ada kita jalani di musim selepas Ramadan. Paling tidak kita masih qiyamul lail walaupun back to basic. Kembali kepada pertanyaan Ustaz, qiyamul lail paling dikit berapa Ustaz? Kan begitu. Hah? Kan gitu ya. Berapa rakaat? Selain 2 berapa? 1 boleh witir. Sampai kayak begitu nggak apa-apa jemaah. Ya, Masya Allah. Jadi harus dibuktikan juga dengan amalan zahir. Dalam Al-Quran ada 2 ayat. Paling tidak sebenarnya banyak ya. Paling tidak ada 2 ayat yang dijadikan pijakan tentang masalah tazkiyatun nafas. Yang pertama dalam surah Al-A'la. Surah yang selalu kita dengar di hari Jumat dibaca oleh imam. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Di ayat ke-14 Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Ya. Sungguh amat sangat beruntung orang-orang yang mau membersihkan jiwanya. Ya. Di sisi lain terkait tazkiyatun nafas, ada juga yang memang Allah sampaikan dengan redaksi makna yang berbeda. Yang kalau kita tidak bisa memahami lewat bimbingan para ulama, kita akan bingung kok kontradiktif nih Ustaz. Padahal dua-duanya ayat yang berbicara tentang masalah pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas. Dalam surah An-Najm. Monggo. Silakan dibuka An-Najm surah ke-53 jemaah. Di ayat ke-32. Ya. Di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Fala tuzakku anfusakum. Tuzakku anfusakum itu sebenarnya satu akar kata dengan istilah tazkiyatun nafas. Yang maknanya dalam ayat ini janganlah kalian ya mentazkiyah diri kalian. Ya. Sekilas ini ada kontradiksi antara ayat yang pertama Al-A'la ayat 14 ya, bahwasanya sungguh beruntung orang-orang yang mentazkiyah jiwanya. Ya. Yang mentazkiyah jiwanya. Tapi di ayat ke-32 surah An-Najm ini kan berisikan larangan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian lakukan tazkiyatun nafas. Kan gitu. Ini sekilas terjadi kontradiksi, membuat kita bingung. Tapi sebenarnya jangan bingung jemaah. Kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama akan mencerahkan kita nih jemaah. Masya Allah. Yang jelas ayat Al-Quran gak mungkin kontradiktif. Cuma kita belum paham saja. Ya, dari sini kita memahami bahwasanya tazkiyatun nafas itu ada 2 bentuk. Ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau kita jadikan dalil Al-A'la ayat ke-14, ini konsep tazkiyatun nafas yang terpuji. Alangkah beruntung orang-orang yang mau mentazkiyah jiwanya atau dirinya. Adapun kalau kita mengacu kepada An-Najm ayat ke-32, ini tazkiyah yang tercela jemaah. Ya. Kenapa yang satu bisa terpuji, yang lain tercela? Ini pertanyaannya. Para ulama jelaskan tazkiyatun nafas yang terpuji sebagaimana dalil pijakannya paling tidak Al-A'la ayat 14, yaitu ini gambaran orang-orang yang tatkala dia menjalani tazkiyatun nafas pada dirinya, dia betul-betul melakukan dengan tindakan nyata jemaah.
Ya, dengan sholatnya, puasanya, hajinya, birrul walidainnya, ya, zuhudnya, waraknya, tawakalnya, ya kan? Masya Allah. Ini jemaah. Naam. Adapun yang kedua yang tercela ini, yang ada di dalam surah An-Najm ayat 32, ini konsep tazkiyatun nafas yang sifatnya hanya omdok saja jemaah. Apa istilah orang-orang dulu tuh? NATO. Ya. Apa NATO? No action, talk only. Ngomong doang tuh. Ya. Mengaku dirinya suci. Makanya terjemahan An-Najm ayat 32 ini adalah jangan kalian menganggap diri kalian tuh bersih. Tazkiyatun nafas pada An-Najm ayat 32 itu maknanya seseorang menganggap dirinya bersih. Ya, kalau dalam surah Al-A'la artinya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Tuh. Jadi dalam Al-A'la ini benar-benar disertai amal. Tapi dalam An-Najm ayat 32 ya, ini hanya klaim belaka. Ya, bedanya sangat jauh. Ya. Naam. Karena kalau seseorang berupaya dengan aksi nyata lewat ibadah-ibadah yang dikerjakan untuk membersihkan jiwanya, itu akan insya Allah ya, ini akan efektif untuk menata jiwanya benar-benar menjadi suci. Tapi kalau hanya sebatas klaim dirinya udah suci, ini bentuk kesombongan. Makanya lihat, konsep ini juga kalau kita hayati, kita selami, ditunjukkan oleh para sahabat di momen hari raya. Kita kan belum lama nih lepas dari hari raya kan, lepas Syawal kan, kita sekarang masuk Zulqa'dah. Sahabat tatkala selesai menjalani satu musim ibadah yang bernama Ramadan dengan prestasi yang dahsyat. Ibadahnya sahabat di Ramadan luar biasa. Kita juga punya prestasi alhamdulillah. Khatam Al-Quran, ya, ada yang sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sahabat sehari sekali khatam. Kita punya prestasi tarawehnya, masya Allah nggak bolong Ustadz. Kalau sahabat tarawehnya luar biasa, durasinya itu sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Nabi pernah mengimami sampai menjelang tengah malam. Sahabat komplain. Ternyata sahabat komplain juga, mirip kita juga komplain ya. Nah. Tapi isi komplain yang beda sama kita. Sahabat komplain, kenapa berhenti ya Rasul? Tanggung, lanjutin sampai menjelang subuh. Tuh. Nah ini bedanya sama kita. Komplainnya sama, kontennya beda. Ya kalau kita kan kemarin durasi tarawih berapa? Setengah jam ya. Setengah jam. Ya, tiba-tiba tuh DKM ngundang hafiz Quran. Ya Allah. Dia baca 45 menit, nambah 15 menit. Komplain. Kalau dia nggak berani komplain sama ustadznya langsung, dia komplain sama DKM. Itu tadi ustadz siapa? Jangan diundang besok lagi. Ya. Nah, dengan prestasi seperti itu yang luar biasa, tentu kita nggak bisa ya dibandingkan dengan para sahabat. Makanya mereka generasi terbaik umat ini. Dan menjadi rujukan kita dalam beramal, dalam beragama. Bagaimana mereka nggak pernah mentazkiyah diri mereka. Dalam artian menganggap dirinya suci. Masuk momen hari raya, kalimat yang mereka ucapkan kalau saling ketemu satu dengan lainnya, dengan sahabat, dengan saudara, ya, dan lain sebagainya sama saudara kaum muslimin. Kalimat yang mereka ucapkan itu kalimat yang menggambarkan mereka nggak pernah mengklaim diri mereka suci. Ketika mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau kita apa? Bro, 0-0 ya, tuh. Draw ya. Lu udah gak ada dosa, aku juga gak ada dosa. Kita sama-sama bersih. Tuh. Konsep dari mana nih jemaah? Ya, karena kita memahami Idul Fitr kembali suci. Padahal kembali berbuka setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa. Itu makna Idul Fitr. Makanya kalimatnya ini menggambarkan betapa mereka gak pernah mentazkiyah. Mengklaim diri mereka suci. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dengan amal ibadah yang luar biasa dahsyatnya. Mereka takut jikalau amalnya enggak diterima. Kalau kita enggak, 0-0 bro. Ya, makanya polanya juga begitu kan. Setelah Masya Allah per hari 1 juz, 1 bulan di Ramadan kemarin ada yang bisa 3 kali khatam. Tapi setelah itu 3 bulan dia enggak baca Al-Quran. Dia enggak sentuh lagi Al-Quran. Kenapa? Udah dirapel Ustaz.
Ini jemaah, ya barakallahu fikum. Nah, jadi yang kita pelajari ini adalah konsep tazkiyatun nafas yang terpuji jemaah. Baik, ada pertanyaan, kayak waktu sudah mepet nih. Ya jam istirahat antum sampai jam 1 kan? Nah, ini baru muqaddimah jemaah ya, muqaddimah nih. Baik, ada pertanyaan? Indakum soal? Kalau nggak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah ya di kesempatan yang akan datang kita bisa ya kembali melanjutkan kajian kita tentang bab tazkiyatun nafas. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.